Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andika Prasetya pada channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel saya doakan lulus diangkat PNS P3K tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas soal P3K teknis PGSD. Soal nomor 1. Diperoleh data penelitian hasil observasi kuantitatif dan kualitatif. Manakah yang merupakan hasil observasi kuantitatif? A. Apel Malang berwarna hijau. B. Kain sutra halus. C. Jeruk keprok rasanya manis. D. Kadar gula 5%. E. Suara kokok ayam jantan nyaring. Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Yang ditanyakan adalah data kuantitatif. Kita ketahui pada dasarnya trik nomor 1 adalah data dibagi menjadi 2, data kuanti dan data kuali. Data kuanti merupakan data yang didapatkan dari hasil alat ukur, boleh penggaris, timbangan, stopwatch, neraca, dan lain sebagainya. Sedangkan data kuali merupakan data yang didapat menggunakan alat panca indera, bisa menggunakan penglihatan, peraba, pengecap, pendengar, dan pembau. Sehingga jika analisis setiap optionnya, maka A. Apel Malang berwarna hijau itu merupakan data kuali karena dari indera penglihatan. B. Kain sutra halus dari indera peraba. C. Jeruk keprok rasanya manis, indera pengecap. D. Kadar gula 5% dari alat ukur. Dan E. Suara kokok ayam jantan nyaring bunyinya itu merupakan hasil dari indera pendengaran. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita akan memasuki soal nomor 2. Soal nomor 2. Terdapat penelitian yang berjudul Pengaruh kadar pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Dari judul tersebut, jika dibuat percobaan, maka variabel bebasnya adalah titik, titik, titik. A. Pengaruh kadar pupuk. B. Pertumbuhan tanaman jagung. C. Banyaknya jagung yang dihasilkan. D. Jumlah tanaman yang tumbuh. E. Jumlah bakal buah yang tumbuh. Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Trik hubungan antar variabel itu variabel ada 5, yaitu variabel bebas, terikat, kontrol, moderator, dan intervening. Variabel bebas merupakan variabel yang sengaja dibikin beda. Variabel terikat ciri-cirinya adalah hasil yang dapat diamati. Variabel kontrol merupakan variabel yang sengaja dibikin sama. Variabel moderator adalah berpengaruh yang bersifat kuantitatif, dapat diukur. Dan variabel intervening adalah variabel yang berpengaruh namun tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif. Pada judul penelitiannya adalah pengaruh kadar pupuk, sehingga variabel bebasnya adalah yang A, pengaruh kadar pupuk. Kita akan memasuki soal nomor 3. Soal nomor 3. Berikut terdapat beberapa sikap dari siswa sekolah. 1. Rasa ingin tahu. 2. Agresif. 3. Teliti. 4. Bekerja keras. 5. Banyak bicara. Sikap ilmiah yang dikembangkan oleh ilmuwan untuk mendukung pemecahan metode ilmiah adalah titik, titik, titik. Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Sikap ilmiah itu ada rasa ingin tahu, jujur, teliti, tekun, kritis, terbuka, objektif, menghargai orang lain, berani mempertahankan kebenaran, dan terakhir adalah menjangkau ke depan. Sehingga kalau kita analisis, poin 1, rasa ingin tahu, benar. 2, agresif, salah. 3, teliti, benar. 4, bekerja keras, benar. 5, banyak bicara, salah. Sehingga kesimpulan pada jawaban soal nomor 3 adalah yang B, 1, 3, dan 4. Kita akan memasuki soal nomor 4. Soal nomor 4. Penerapan metode ilmiah dalam setiap kegiatan ilmiah di sekolah memiliki banyak tujuan. Misal, kegiatan sains dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut bertujuan untuk titik, titik, titik. A. Menumbuhkan sikap kritis dan objektif. B. Menumbuhkan rasa ingin tahu. C. Kesejahteraan dan mempermudah kerja masyarakat. D. Menciptakan ilmu pengetahuan. E. Mencakup peristiwa kerja manusia. Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui pada gambar terdapat tujuan metode ilmiah yaitu 1, 2, dan 3. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang B, menunjukkan rasa ingin tahu. Kita akan memasuki soal nomor 5.
Soal nomor 5. Yang termasuk kepada salah satu tahap merencanakan percobaan adalah menulis suatu rumusan masalah. Ciri-ciri suatu rumusan masalah yang baik adalah sebagai berikut. Kecuali A. Dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. B. Isinya padat dan jelas. C. Memberi petunjuk dan mengumpulkan data. D. Memberi arahan untuk membuat kesimpulan. E. Menjadi bahan pengembang menulis laporan. Silakan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya ciri-ciri masalah yang baik: 1. Asli dan up to date. 2. Padat, definitif, dan dapat dinyatakan dalam beberapa hipotesis alternatif H0 atau HI. 3. Mempunyai arti dan nilai baik dalam ilmu maupun dalam bidang aplikasi untuk penelitian terapan. 4. Harus dapat diuji. 5. Dinyatakan dengan jelas dan tidak membingungkan dalam bentuk kalimat tanya. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang E. Menjadi bahan pengembang menulis laporan. Kita memasuki soal nomor 6. Pengaruh pupuk urea terhadap tumbuhan makanan leguminosa sebagai variabel kontrol adalah A. Kadar pupuk urea. B. Pertumbuhan tanaman. C. Perlakuan di tempat terang. D. Perlakuan di tempat gelap. E. Perlakuan tanpa pupuk urea. Silahkan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Bahwasanya trik untuk hubungan antar variabel yaitu variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, variabel moderator, dan variabel intervening. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah terkait variabel kontrol adalah yang C. Perlakuan di tempat terang. Kita akan memasuki soal nomor 7. Soal nomor 7. Perhatikan perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Es mencair. 2. Lilin menyala. 3. Iodium menyublim. 4. Besi berkarat. 5. Fermentasi karbohidrat. Perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor ... Silakan di-pause selama 1 menit. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Ciri-ciri reaksi kimia yang pertama adalah terbentuknya zat baru. Kedua, perubahan warna. 3. Perubahan suhu. 4. Membentuk endapan. Dan 5. Membentuk gas. Sehingga kalau kita analisis setiap poinnya yaitu es mencair merupakan perubahan fisika, lilin menyala perubahan kimia, iodium menyublim perubahan fisika, besi berkarat perubahan kimia, fermentasi karbohidrat perubahan kimia. Jadi perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor E, 2, 4, dan 5. Kita akan memasuki soal nomor 8. Soal nomor 8. Perhatikan sifat-sifat materi berikut. 1. Terbentuk dari 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat zat asal. 2. Dapat diuraikan menjadi bagian lain yang lebih sederhana. 3. Terbentuk dari 2 zat atau lebih dengan perbandingan massa tetap. 4. Komponen-komponen penyusunnya dapat dipisahkan secara fisis. 5. Dapat direaksikan dengan air. Sifat senyawa yang ditunjukkan oleh nomor ... Silakan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui ada beberapa yang disebut dengan unsur, senyawa, dan campuran. Sehingga jika kita berdasarkan tabel, maka poin 1 merupakan campuran. Untuk poin 2 adalah senyawa, poin 3 adalah senyawa, poin 4 adalah campuran, dan poin terakhir adalah campuran. Pertanyaannya adalah sifat senyawa ditunjukkan oleh nomor ... Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, 2 dan 3. Kita akan memasuki soal nomor 9. Soal nomor 9. Pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih komponen yang dipisahkan. Komponen dengan titik didih lebih rendah akan terpisah terlebih dahulu. Hal ini termasuk proses kerja ... A. Evaporasi. B. Penyumblingan. C. Sentrifugasi. D. Kromatografi. Dan E. Ekstraksi. Silahkan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Di soal, intinya adalah perbedaan titik didih. Terkait pemisahan zat, kita ketahui ada beberapa prinsip yang digunakan. Yang pertama adalah filtrasi, perbedaan ukuran benda. Kedua, kristalisasi terkait penguapan. Ketiga adalah sublimasi terkait sifat sublimasi benda. 4, kromatografi terkait kecepatan rambatan benda. Dan terakhir adalah 5, yaitu distilasi terkait perbedaan titik didih. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk nomor 9 adalah yang B,
penyulingan destilasi. Kita akan memasuki soal nomor 10. Soal nomor 10. Cara kerja pemindai kapal selam terhadap musuh sangat mirip dengan cara kerja lumba-lumba mengetahui keberadaan mangsa. Prinsip utama cara kerjanya adalah titik. A. Menggunakan periskop untuk mengintai musuh. B. Melepaskan bunyi dengan frekuensi rendah. C. Melepaskan bunyi dengan frekuensi tinggi. D. Perkecil ruangan udara agar tetap ada posisi menyelam. D. Memperbesar suara agar kapal musuh terlihat jelas. Silahkan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Bahwasanya kita ketahui jawaban yang paling tepat adalah yang C. Terima kasih, sekian dari saya, Andika Prasetya. Mohon bantuan subscribe-nya agar saya semangat bikin konten pembahasan soal P3K. Bagi teman-teman yang sudah subscribe saya doakan lulus P3K tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Salam hangat dari saya, Andika Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.